Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun keladi, yang gak jawab salam belum sikat gigi, Bu. Lemes banget kayaknya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya wajib. Uhyikum bitahiyatin min indillah. Itu adalah salam penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mubarakatan thayyibah, yang penuh keberkahan dan penuh kebaikan. Salam yang khas buat orang-orang Islam. Untuk menebar salam ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau lagi perang itu wala taqulu liman alqas salam, ya, jangan kamu ketemu sama siapa saja kamu mengucapkan salam di dalam perang. Karena kalau dia tidak beragama Islam, kamu tidak boleh menyebarkan salam. Wala taqulu liman alqa salam. Jadi kita kalau ada yang menjawab salam, kita jawab dengan penuh rasa semangat. Saya ini yang kedua kali ngisi di sini. Ibu ingat nggak? Yang pertama dulu ngomongin Palestina, ya. Dan saya lihat ibu-ibu di sini rata-rata umurnya sudah 17 tahun ke atas. Tapi masih pada semangat, ya. Alhamdulillah. Saya lebih senang dipanggil Umi Fira sebenarnya. Kenapa? Karena nama saya tuh nggak ada Islam-Islamnya, Bu. Kakek saya tuh orang India dulu. Jadi saya dikasih namanya Sri Fira Chandra. Jadi kalau ibu-ibu lihat di Google, cuman satu orang di muka bumi ini namanya seperti saya, Sri Fira Chandra, masih ada kepanjangannya lagi. Yang lain itu nama raja-raja India. Jadi saya lebih senang dipanggil Umi Fira, ya. Jadi semua orang memanggil saya Umi Fira. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah innallaha kana syakiran alima. Allah itu maha bersyukur dan maha mengetahui. Kok Allah itu maha bersyukur? Salah satu bukti Allah itu maha bersyukur, bersyukurnya kepada kita, Bu. Artinya apapun yang dilakukan oleh umatnya, sekecil biji zarrah pun itu Allah balas. Ya enggak? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sebesar biji zarah pun Allah tahu dan Allah akan membalasnya. Begitupun kehadiran kita di majelis-majelis ta'lim. Kita datang ke sini semata-mata dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang, Bu, mau datang ke majelis taklim, betul apa betul? Lagi sehat pun belum tentu orang mau melangkahkan kakinya. Saya lihat di sini ibu-ibu kayaknya kalau kakinya dilipat lama pegel, bener nggak, Bu? Pengennya selonjoran. Boleh, silakan selonjoran. Yang penting teman di sebelahnya ridho. Maaf ya, Bu, saya selonjoran. Gak apa-apa. Itu disebut dalam agama kita namanya afiat. Nah, ada sehat, ada afiat. Apa beda sehat sama afiat? Contoh, Bu, orang kurang kedengeran. Contoh orang yang nggak pakai kacamata, itu matanya sehat apa sakit? Nggak pakai kacamata, sehat, tapi belum tentu afiat. Contoh,
ngaji 15 menit udah ngantuk. Tapi nonton drama Korea 2 jam melek. Ada gak ibu-ibu suka nonton drama Korea? Suka dicatat lagi jadwal nontonnya. Sebaliknya, ada orang yang pakai kacamata, matanya sudah tidak sehat kayak ibu-ibu di sini, tapi ngaji betah. Itu namanya afiat. Atau ada orang yang diajak ngaji bilangnya, Pak, jauh banget jalannya, capek. Masjidnya di atas, capek ngangkat itu naik tangganya. Tapi kalau giliran ke mall, Bu, kuat. Itu namanya kakinya sehat tapi tidak afiat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita itu minta afiat, bukan minta sehat. Karena nggak ada orang di dunia ini sehat terus, nggak ada. Pasti ada sakitnya. Dokter ada sakitnya nggak dokter? Ada. Ada. Makanya doa yang diajarkan, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, afiatkan badanku. Wa afini fis sam'i. Ya Allah, afiatkan pendengaranku. Jangan sampai pendengaran kita ini denger musik seneng banget, denger lagu keroncong seneng banget, denger dangdut seneng banget, tapi denger ayat-ayat Quran nggak betah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fis sam'i, Allahumma afini fi basari. Sebelum kita mulai, tadi saya diminta menyampaikan materinya tentang hubungan mantu dan mertua yang harmonis. Pertanyaannya, siapa aja yang udah punya mantu? Yang punya mantu. Kalau punya mertua, insya Allah semua punya. Yang punya mertua deh. Yang punya mantu belum tentu semua, karena saya lihat masih ada juga yang muda-muda. Saya juga udah punya mantu, Bu, 3. Alhamdulillah, mertua sudah lama tidak ada. Sebelum kita mulai, kita bacakan tadi Bu Anna menitip salam dan kemudian minta kita membacakan doa buat kakandanya beliau yang lagi sakit. Ibu tahu ya, di Bekasi namanya Ibu Hajah Noviatus. Minta didoakan karena sedang sakit komplikasi gula. Saya juga ada gula, Bu, makanya manis. Jadi kalau besok-besok ngasih saya teh, gulanya dikit aja. Ini manis banget. Kita doakan semoga Ibu Noviatus disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik. Kalau Allah menginginkan yang tidak seperti yang kita doakan, moga-moga beliau diberikan keberkahan dalam sisa hidupnya. Al-hadih niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, sebelumnya saya minta maaf dulu nih. Karena kemarin ketika ibu anak menanyakan tilawah, ada satu ayat yang saya salah sebut. Sehingga tadi ketika dibaca saya mikir, kayaknya ayatnya bukan yang itu. Karena ayatnya tentang keluarga yang berkumpul di surga.
Yang pertama surat Ar-Ra'du ayat 23, betul itu. Yang kedua lagi harusnya surat At-Tur ayat 21 ya. Maklum ya Bu ya, dimaafin gak Bu? Dimaafin. Jadi surat At-Tur ayat 21 bunyinya begini. Ibu-ibu kalau mau buka Quran boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum alaihim min syai'. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Mana? Oh. Kemarin ada ibu nanya sama saya, Ustazah emang ada syariatnya kita kalau ada orang yang ngaji kita bilang Allah. Saya bilang ibu cara di hadis cari di Al-Quran gak ada. Tapi setidaknya kalau kita membaca Allah, kita dengerin apa yang disampaikan oleh orang yang sedang membaca. Makanya kadang-kadang di majelis taklim Bu, ada yang namanya mensana in corpore sano. Tahu nggak itu artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu dulu. Kalau sekarang artinya yang ngaji ke sana, yang dengerin ke sono. Artinya ada yang ngaji, yang lain tidak mendengarkan. Makanya guru-guru itu dulu daripada ibu-ibu bengong, ngerti nggak ngerti, kalau ada yang ngaji, Allah. Nah, minimal kan nyebut tasbih itu. Allah. Nyebut nama Allah, pahala nggak Bu? Pahala. Jadi saya memang nggak ada dalilnya. Yang nggak boleh itu kita membacanya di dalam sholat. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kacau kalau begitu sholatnya. Kalau di taklim boleh. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak di dalam ibadah-ibadah mahdoh boleh. Karena kadang-kadang orang gampang bilang ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ya. Jadi boleh hukumnya. Tapi tidak wajib. Jadi kalau tadi saya bilang, "Ibu Allahnya mana?" Saya tuh ngetes aja ibu tuh dengerin apa enggak? Dengerin. Itu ayat yang surat At-Tur ayat 21. Ya, tentang orang beriman dan keturunannya mengikutinya dengan akidah keimanannya, maka mereka nanti di dalam surga akan berkumpul sebagaimana berkumpulnya lingkaran-lingkaran ilmu di dunia ini. Wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan, kelilingkan keturunan mereka bersama mereka nanti di surga. Aminnya mana? Amin. Ini kalau ngomong amin bukan berarti kita lagi kampanye ya. Karena sekarang ada larangan kampanye di masjid. Tapi maksud amin itu adalah semoga Allah kabul. Semoga Allah kabulkan. Ya. Kenapa Bu? Bukan amin tapi diganti sekarang. Oh saya nggak tahu. Nanti saya cek dulu. Ibu ini menggoda-goda kayaknya. Ya. Yang kedua surat Ar-Ra'du ayat 23. Surga apa yang kita akan dikumpulkan nanti bersama keluarga kita kalau anak dan keturunan kita itu mengikuti kita dalam keimanannya? Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah sebutkan namanya adalah Jannatu Adn. Halo? Bu?
Alhamdulillah. Yang mau selonjoran silakan selonjoran. Yang mau senderan silakan senderan. Tapi kalau bisa jangan tidur. Ibu-ibu kalau lagi di majelis taklim tidur dapat pahala enggak? Dapat. Tapi ilmunya dapat enggak? Jadi kesini nyari pahala apa cari ilmu? Dua-duanya. Jadi boleh selonjoran, tidur boleh tapi nggak dapat ilmu. Ya, oke. Sepakat nggak kita? Surganya apa? Jannatu adnin. Siapa yang masuk, yadkhulunaha, mereka akan memasuki surga Aden. Siapa yang masuk surga Aden itu alladzina amanu wa man sholaha min abaihim, bersama orang-orang soleh dari orang tuanya, dari kakeknya, dari nenek moyangnya, wa azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, keturunan mereka, wal malaikatu, sedangkan malaikat yadkhuluna alaihim, akan mendatangi mereka min kulli bab, dari semua pintu surga. Masya Allah. Jadi kalau kita nih Bu punya anak biologis tapi juga jadi anak ideologis. Nah, udzubillah min zalik, jangan sampai ada anak kita, keturunan kita, ideologinya tidak sama dengan kita, tauhidnya tidak sama dengan kita, akidahnya tidak sama dengan kita. Itu yang disebut dengan al-musibah al-akbarah. Maksiat paling terbesar buat orang tua adalah anak dan keturunannya cuman jadi anak biologis, tidak menjadi anak ideologis. Halo? Kalau kita punya anak, cucu kita mau jadi seperti apa, itu kan gak cuma ditentukan oleh anak kita. Betul apa betul? Betul. Kalau anak kita laki-laki, dia perlu istri yang sepakat bahwa mereka harus punya keturunan yang sama, ideologi yang sama, bahkan lebih baik, lebih soleh daripada kakek dan neneknya, supaya nanti bisa ketemu lagi di surga Aden. Enggak cuman ketemu, tapi ngumpul, seperti berkumpulnya di dunia. Kita di dunia Bu, apalagi kalau rumah kita kecil, kadang-kadang meja makan gak cukup sama anak mantu cucu, bener? Kita bilang udah gelar tikar aja deh kita makan. Biasanya kalau gitu makannya ngelingker apa enggak? Makannya ngelingker. Kayak gitu tuh nanti kita di surga. Tapi anak dan keturunan kita harus sama ideologinya, tauhidnya, akidahnya. Surga Aden. Maka kalau kita punya anak laki-laki, kita nggak bisa menyerahkan anak laki-laki kita kepada sembarang perempuan. Bener nggak? Kalau kita punya anak perempuan, kita tidak bisa menyerahkannya kepada sembarang laki-laki. Kalau tidak, cita-cita berkumpul bersama itu tidak akan bisa tercapai. Maka kalau kita bicara hubungan mantu dan mertua, ini mulainya bukan ketika dia menikah, tetapi dimulai dari bagaimana kita menanamkan pola pikir di anak kita bahwa menikah itu adalah sebuah perkara besar. Bukan cuma sekedar daripada lo lama-lama pacaran nikah deh, enggak begitu. Tetapi
Karena kalau kita dari kecil, kalau saya Bu, saya mulai anak saya udah kelas 3 SMA, itu kan umurnya sudah 18 tahun ya. Di dalam undang-undang pernikahan sekarang, undang-undang Indonesia, yang boleh menikah itu perempuan umurnya 18 tahun, dulu 16 tahun. Tamat SMP udah boleh nikah secara undang-undang. Tapi sekarang 18 tahun tamat SMA baru boleh menikah. Jadi saya kalau anak saya udah kelas 3 SMA, saya jujur saya orangnya konservatif kata kakak-kakak saya. Karena anak saya nggak ada yang boleh pacaran. Anak saya 4, tiga-tiganya sudah menikah, nggak ada yang lewat pacaran. Jadi ketika kelas 3 SMA, saya ngomong sama anak saya, kamu secara Islam udah bisa menikah, secara undang-undang kamu sudah boleh menikah. Tapi Umi lihat kamu belum siap untuk menikah. Karena kamu belum siap menikah, kamu harus menjaga hubungan kamu dengan sesama jenis. Saya ajak ngomong, Bu. Saya kasih tahu tujuan menikah itu ada 4. Ibu-ibu boleh kalau mau nyatet nanti ajak ngomong anaknya di rumah. Nikah itu bukan cuma sekedar kamu udah selesai kuliah, kamu nikah. Enggak. Kamu sudah punya teman dekat, nikah. Enggak. Tapi menikah itu adalah tujuan besar, peradaban besar. Jadi tujuan menikah itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek. Apa tujuan menikah jangka pendek? Supaya nggak zina. Jangka pendek itu. Maka kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab, hai pemuda-pemuda, man istata'a minkum an tazawwaj fatazawwaju. Barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, menikahlah. Tapi kalau kamu tidak siap, banyaklah berpuasa. Karena puasa itu menundukkan hawa nafsu. Jadi barang siapa yang sekarang anaknya udah punya calon, Bu, ayahnya harus nanya. Apalagi kalau anaknya perempuan, namanya laki-laki. Jadi kamu mau nikahin anak saya kapan? Jangan diem aja. Itu protektifnya kita orang tua dari anak kita supaya tidak masuk neraka. Kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang keji, yang kalau menghukum tuh sadis. Syidadun. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat atas perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia selalu bilang sama anak saya 4, 2 laki, 2 perempuan. Ya, yang besar perempuan, Bu, udah punya anak 1, psikolog anak. Yang kedua laki-laki, udah punya anak 2. Yang ketiga baru nikah bulan Maret, belum punya anak, lagi bulan madu ceritanya. Yang keempat masih kuliah. Semua anak perempuan saya doktrin. Doktrinnya gimana? Jangan percaya laki-laki sebelum dia menjadi suamimu. Anak saya bilang, saya ingat banget omongan Umi. Sebelum jadi suami, gak boleh percaya dengan laki-laki siapapun. Saya suka nanya sama, kalau lagi ngisi remaja, saya tanya, misalnya satu namanya Desi, saya bilang, kamu siapa namanya nak?
Ibu jawab dong Desi gitu. Desi. Tiba-tiba Desi lagi di jalan, dicolek sama cowok, boleh nggak? Kok boleh? Nggak boleh. Saya bilang, Desi punya pacar. Malu ya. Ada ustazah. Suka dicolek nggak sama pacarnya? Ustazah bisa aja nanyanya. Desi kalau dicolek sama pacar itu sama aja dicolek orang di pinggir jalan. Kenapa? Karena dia masih orang asing. Bener nggak Bu? Kenapa dicolek orang di jalan? Marah, dicolek sama cowok yang belum tahu mau nikahin kita atau belum nikahin kita nggak marah. Mukanya merah. Bener nggak Bu? Kalau anak laki-laki saya doktrin. Saya bilang, kamu nggak serius sama perempuan kalau kamu belum datang kepada bapaknya minta anaknya kamu nikah. Oh iya Bi, katanya. Udah siap belum? Belum. Berarti kamu belum siap. Jaga hubunganmu dengan perempuan. Terbukti Bu, anak saya yang pertama bilang, banyak cerita nggak apa-apa ya. Waktu itu dia mau kuliah ambil S2 di Inggris setahun. Kata bapaknya, kamu jangan 2 tahun, setahun aja. Terus bilang begini, Umi Ayas kepengen langsung ngambil PhD. Nggak boleh, pulang dulu, nikah dulu. Nanti kalau kamu udah jadi dokter susah nyari laki buat kamu. Udah, tiba-tiba dia ngadep saya sama suami. Mi, Ayah sudah pengen nikah, tolong carikan. Dicariin Bu, dijodohin kayak zaman Siti Nurbaya. Alhamdulillah 4 bulan nikah, sekarang udah punya anak 2. Sekarang suaminya yang ambil S2 di Scotland. Alhamdulillah. Yang nomor 2, begitu kakaknya udah nikah, gak lama dia rumahnya deket Bu, 1,5 tahun hubungannya akrab gitu. Begitu kakaknya udah nikah, berapa bulan dia bilang, Mi, Awap lihat Uni nikah, jadi pengen nikah. Tapi Awap pengen nyari sendiri, tapi gak pacaran nih. Awap janji gak pacaran. Oke, saya bilang. Umi tunggu setahun, kamu gak dapet Umi cariin. Waktu itu saya umroh tahun 2019. Saya lagi di sana, dia bilang begini, doa Umi, doain Awap depan multazam dapat istri yang sayang sama Umi. Masya Allah Bu, anak soleh. Saya doain. Begitu dia jemput saya di airport, tiba-tiba dia bilang, Umi tanggal 1 Desember, 31 Desember, tahun baru, tahun baru. Waktu itu saya pulang tuh sekitar tanggal 28 Desember. Ada acara nggak? Saya bilang nggak ada. Kenapa? Awak pengen ngenalin sama seseorang. Rupanya dia di kantor dijodohin Bu sama bosnya cewek, jodohin sama anak saya. 4 bulan nikah. Nggak ada pergi berdua nggak ada. Yang ketiga, umurnya tadi yang pertama 24 tahun, yang kedua 23,5 tahun, yang nomor 3 23 tahun anak saya laki-laki. Ya, tiba-tiba ada bapak-bapak WA saya. Ustazah kenalkan namanya istri saya, doktor jurusan syariah, kami lama di Jepang, anaknya Ustazah udah siap nikah belum? Waduh, saya bilang ini anak laki-laki saya ditanyain orang ini. Diskusi Bu kami sekeluarga, kata kakaknya yang psikolog, dia yang belum siap nikah nih. Oke, saya bilang Pak, mohon maaf anak saya belum siap nikah. Udah saya lupain tuh. Tiba-tiba 6 bulan kemudian, hampir 1 tahun kemudian, anak saya yang laki-laki tadi ngomong, Umi ada akhwat yang Faris suka di kampus, anaknya baik, pinter, aktivis kayak Umi gitu. Kita nggak pernah deket, cuman menurut Farid dia orangnya cocok buat jadi mantu Umi. Siapa nak? Dikasih tahu dia begini. Saya jadi ingat jangan-jangan anak bapak itu. Bener Bu, anak bapak itu. Masya Allah. Akhirnya umur 23 tahun menikah. Waktu anak saya laki-laki 23,5 tahun menikah,
Saudara-saudara saya pada nyinyir, tahu nggak nyinyir? Bilangnya apa? Anak masih kecil udah dikawinin. Saya bilang, saya ibunya. Yang tahu anak itu saya. Yang tahu anak saya sudah siap menikah itu saya, bukan Anda. Ternyata alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa kalau kita kepengen harmonis, yang pertama adalah proses seleksinya harus benar dulu. Benar nggak Bu? Sejak awal calon mantu harus tahu bahwa anak laki-laki saya itu sampai kapanpun harus berbakti kepada saya ibunya. Agama Islam ngajarin begitu kan? Jadi dia tahu tidak boleh iri. Kalau suaminya sayang sama mertua, ngasih mertua hadiah. Dan saya terharu, tahu nggak Bu? Suatu hari anak saya kalau setiap cerita ini saya menangis. Anak saya yang laki-laki bilang, Umi maaf kita setiap bulan nggak ngasih Umi duit. Karena menurut kami Umi itu nggak perlu duit. Tapi Umi jangan khawatir, kami sudah bikin rekening untuk kesehatan Umi sama Abi. Nangis Bu saya. Saya tanya, istri kamu tahu nggak? Ini justru Audi, dia bilang namanya istrinya Audi. Justru Audi yang pertama kali ngasih rencana, akhirnya kami bicarakan bertiga. Sekarang sudah punya rekening tuh Umi. Saya bilang Umi masih bisa bayar sendiri. Nah iya, just in case suatu saat Umi Abi butuh, nggak usah perlu mikir-mikir. Insya Allah kami siap menanggung biaya kesehatan Umi. Nangis saya Bu. Masya Allah. Apa yang ingin saya garisi, ternyata istrinya yang ngasih ide. Umi gak usah dikasih apa-apa, Abi. Di usia tua ini orang tua butuh dana kesehatan. Betul apa betul ibu-ibu? Betul. BPJS memang ada, tapi bolak-balik. Bener gak Bu? Gigi kita ompong 5 nih gigi kita. Sekali datang 1. Minggu depan 1 lagi. Minggu depan 1 lagi. Bener kan? Bener. Jadi persiapkan sejak awal. Saya nggak mengatakan saya sudah sukses, tapi sampai saat ini alhamdulillah nggak merasa ada masalah dengan mantu. Dan satu saya paling benci sama persepsi masyarakat Indonesia terhadap hubungan menantu dan mertua. Inilah yang kalau anak kita menikah dengar kata mertua, ya Allah gue sekarang punya mertua. Ibu tahu nggak tanaman namanya lidah mertua? Gimana Bu bentuk tanamannya? Panjang dan tajam. Saya sampai ngomong, ini kenapa namanya lidah mertua? Nama latinnya Sansevieria. Kenapa dikasih nama lidah mertua? Orang-orang ingin menanamkan di kepala para menantu bahwa namanya mertua itu jahat, lidahnya tajam. Makanya saya selalu menegur kalau ada murid saya bilang, alhamdulillah ustazah saya pas nikah udah nggak punya mertua. Bahaya ini omongan ini, dicatat sama malaikat. Sering nggak ibu dengar begitu? Alhamdulillah saya mah udah nggak punya mertua. Hati-hati. Dan kita pun orang yang rajin taklim, yang punya ilmu, walaupun sedikit banyak tergantung resepannya masing-masing ya ibu-ibu ya. Ada yang ngeresepnya banyak, ada yang ngeresepnya sedikit. Kita ikut-ikutan ngomong, hati-hati loh kalau udah punya mertua nanti. Kenapa Bu? Iya. Jadi orang pun kalau mau menikah, yang kebayang tuh apa? Duh mertua gue jahat, mertua gue cerewet, mertua gue seneng ikut campur urusan keluarga. Nah ini memang dibuat, saya nggak tahu siapa yang pertama kali membuat itu, tapi ini jahat ibu-ibu. Jahat.
Ini salah satu bentuk yang kita bilang di dalam Islam itu adalah ghazul fikri, perang pemikiran. Dalam Islam, mantu itu anakmu, mertua itu ibumu. Jadi pertama, kita nggak usah bicara lah bagaimana mantu harusnya bersikap kepada kita, tapi kita berbicara bagaimana seharusnya kita bersikap kepada menantu. Pertama, ibu-ibu, anggap dia menjadi anak kita sendiri, mulai dari hari pertama menikah. Jangan, saya sama suami saya janjian dulu. Dulu mertua saya di Bogor, ibu saya di Ciledug, dekat sini Bu, di Larangan Indah dulu saya tinggal. Tinggal nyebrang, tinggal lewat doang ya, Jalan Mawar 5 dulu saya tinggal. Jadi waktu saya kuliah dulu, dari 87 sampai 92, saya tinggalnya di Larangan Indah. Tahu kan Larangan Indah dekat kan? Iya. Saya janjian sama suami saya, nggak boleh bilang mama kamu sama mama aku. Jadi bilangnya, kita minggu depan ke mama Bogor, kita minggu depan ke mama Ciledug. Nggak boleh bilang mamaku, mamamu. Makmu tuh gitu. Ibumu gitu, nggak boleh. Dari awal. Makanya saya memaksakan diri sekarang kepada anak saya kalau mengenalkan, ini anak saya. Kalau orang nanya, itu anak yang mana Bu? Anak ketemu gede. Kalau bisa nggak nyebut mantu dah kalau bisa. Supaya dia merasa saya betul-betul mencintainya seperti anaknya sendiri. Ini dulu kita periksa, kita udah begini belum sama mantu kita. Kadang-kadang ada budaya-budaya tertentu, anak ya anak, mantu ya mantu. Mohon maaf, ada orang Padang di sini. Suami saya itu orang Padang, Pariaman. Pola asuhnya beda daripada orang tua saya. Dulu mertua saya kalau mau diskusi keluarga, anaknya aja, mantunya nggak diajak. Saya protes sama suami saya. Bilangin sama mama, saya ingin dianggap sebagai anak. Iya Bu. Jadi kita nggak boleh nganggap mantu itu mantu. Dia senangnya apa? Kita beliin, kita bikinin. Siap datang ke rumahnya, kita bawa makanan ya. Dia senangnya apa? Kalau saya tuh kayaknya setiap kali datang ke rumah mantu saya, ke rumah anak-anak saya, itu pasti bebawaan. Apakah cuman daster sepotong yang baru saya beli di tetangga saya bawain buat anak, buat mantu saya. Saya sebut mantu supaya jelas ya. Saya bawain teri kacang balado karena dia suka teri kacang balado. Gak pernah gak ngasih hadiah. Jadi saya ngerasa nih, kami dekat. Kami saling mencintai. Memang jahat itu yang kasih nama lidah buaya, lidah mertua itu jahat banget. Saya pengen tahu siapa namanya, pengen saya ceramahin. Jadi ibu kalau di rumahnya ada tanaman lidah mertua, jangan sebut lidah mertua Bu. Ya, bilangnya sansevieria, biar keren juga kan. Mak itu namanya apa Mak? Sansevieria. Iya Bu, bener. Makanya saya kalau udah bilang alhamdulillah saya udah gak punya mertua, ya Allah saya sedih gitu kok ada pendapat seperti itu. Yang kedua, jangan lupa anak mantu sudah berkeluarga, mereka punya aturan sendiri. Yang mungkin aturannya berbeda sama aturan kita. Kadang-kadang konflik antara mertua dan mantu salah satunya adalah karena mertuanya tidak menghormati pola asuh yang mereka buat. Bener nggak? Tapi mantu mau protes nggak enak, akhirnya ditahan-tahan dalam hati, dipendem. Seminggu dipendem, sebulan dipendem, setahun dipendem, akhirnya dia jauh dari mertuanya. Ngomong percuma, ibu mah nggak pernah menang ngomong sama ibu. Dulu mama nggak boleh, kenapa sekarang nggak boleh? Papa nggak boleh, ya Bu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh.
Kita harus yakin bahwa ini hasil kesepakatan mereka berdua. Kita tinggal menghormati. Jadi kalau saya nih lagi ke rumah mantu saya, cucu saya bawain makanan. Terus saya bilang dulu sama mantu saya, Audi boleh nggak nak Akso makan ini? Boleh Mi, tapi nanti habis makan. Oke, saya nurut. Walaupun cucu saya bilang, Mi mau sekarang. Nggak boleh, kata Momi nanti habis makan. Nurut. Berarti kita menghormati peraturan. Sama kayak orang luar, Bu. Ngatur negara kita kan marah. Halo? Kayaknya lagi mencoba mengintrospeksi diri semua nih ibu-ibu ini. Jadi pertama tadi anggap dia menjadi anak kandung supaya dia menganggap kita ibu kandungnya. Jadi saya tuh punya mantu perempuan 2. Mereka lebih ekspresif daripada anak perempuan saya. Karena anak perempuan saya tuh Bu sifatnya kayak orangnya ada di sini. Kayak bapaknya sifatnya. Orangnya nggak ekspresif. Kalau saya ekspresif orangnya ya. Kalau suami saya enggak, orangnya nggak ekspresif. Datar orangnya. Itu anaknya begitu. Tapi mantu saya orangnya ekspresif. Jadi kalau meluk tuh kuat, kalau nyium juga mesra gitu ya. Walaupun saya tahu bukan berarti anak saya nggak sayang sama saya, cuman beda sifat. Yang kedua, hormati peraturan di rumah mereka. Maka Allah mengatakan, walikulli syir'atin manhaja. Setiap aturan itu ada caranya lagi sendiri-sendiri. Anak gak boleh pegang handphone, neneknya yang ngasih. Dan dia tahu neneknya gak bisa kalah sama cucu. Tapi saya tahu sih Bu, penyebabnya itu nenek yang memang tubuh kita ini udah diset Allah udah gak bisa kuat ngurus cucu seharian ya Bu ya. Kan beda zaman kita muda dulu ya. Sekarang ngurus cucu 2 jam aja udah capek, pengen tidur. Tapi cucunya ngajak main. Apa boleh buat? Kasih handphone. Maka saya dari awal bilang sama anak saya sayang sama cucu, tapi saya nggak mau direpotin sama cucu. Mandiin neneknya, nguapin neneknya, nganter sekolah neneknya, nganter posyandu neneknya, nganter kursus neneknya, jemput sekolah neneknya. Bu, salah itu, nggak bener itu, salah. Kalau mau nitip harus ada yang jagain anak kita secara fisik, jagain cucu, nemenin cucu lari-lari gitu. Kita cuma mantau aja. Mantau menjadi perpanjangan peraturan anak-anak kita di rumah kita. Daripada dia beliin handphone, mending dia cariin pembantu 1 buat anak. Bener nggak? Handphone itu ngerusak cucu kita. Yang masih seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Mohon maaf ya Bu ya, saya ngajarinnya begini amat. Yang kedua, hormati peraturannya. Tapi tadi awalnya itu proses pemilihan mantu tadi harus benar. Balik lagi, gimana cara kita mendidik anak? Jadi panjang nih ceritanya nih. Mulai dari kita didik anak gimana, value kita di keluarga seperti apa. Jadi anak kita nyari istri atau cari suami berdasarkan value itu. Kalau value-nya udah sama, enak nih mertua sama mantu, value-nya udah sama, insya Allah tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua, yang ketiga, ibu-ibu, nenek cari kesibukan supaya nggak dititipin cucu. Kalau neneknya di rumah aja, kata anak, anaknya daripada mama bengong di rumah ntar stroke, mending ngurus cucu.
Dia bilang daripada aku cari pembantu. Masa pembantu sama emak disamain? Aktif bu, kalau perlu tiap hari keluar rumah. Majlis taklim RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 datangin. Belajar bahasa Arab, belajar Quran. Setuju kan? Kita ini, kata psikolog, sudah tidak diset badan kita untuk ngurus anak kecil. Tapi saya nggak tahu, saya tanya nih, apa perasaan saya aja ya? Ibu-ibu di sini tolong yang punya cucu. Kalau cucu berantem teriak-teriak itu keganggu nggak sih bu? Hah? Enggak. Anak cucu ibu anak perempuan apa laki? Laki. Tapi kalau dia berantem teriak-teriak di rumah ibu nggak terganggu. Ih hebat ya. Kalau saya jujur pusing, apalagi suami saya, nggak sanggup dia. Tidur nggak bisa, ngambil tutup panci, dreng dreng dreng, sholatullah, salamullah, masya Allah. Tapi kalau dia nggak ada kangen, ya kan? Iya. Gendong udah nggak bisa. Maka saya pernah bikin video judulnya kami sayang sama cucu, tapi satu, maafkan kami sudah tidak bisa bangun malam-malam untuk menenangkan cucu yang menangis. Itu sayang, nggak tahu kalau ibu-ibu. Kurang tidur bu, bangun tidur tuh begini keleongan nih. Yang kedua, kami sudah tidak bisa mengejar-ngejar cucu yang aktif. Dia lari kita kejar, jangan lari, nenek tungguin nenek, nggak bisa, udah nggak bisa. Bener nggak sih bu? Jadi pertama tadi anggap dia sebagai anakmu, dua bikin peraturan yang taati peraturan mereka, yang ketiga adalah cari kesibukan dan komunitas. Mau komunitas senam jantung kek, komunitas senam diabetes kek, komunitas senam osteoporosis, apa-apa, kecuali ibu happy, ibu sehat. Yang pasti anak-anak bilang susah mau nitipin sama neneknya sibuk. Kayak saya tuh begitu tuh, anak saya bilang susah nih nitipin sama Nemi, tapi kita sempatkan, misalnya bolehlah sebulan sekali nitip. Kamu suami istri mau nonton apa mana biarin, tinggalin, tapi 2 jam aja ya, paling lama 3 jam, gak boleh lebih. Kalau lebih 3 jam Umi panggil satpam. Boleh sekali-sekali, jangan setiap hari bu. Ustazah mohon maaf saya nggak bisa ngaji jagain cucu. Ya elah, yang nikah siapa punya anak sekali. Ya ada yang nggak setuju mah nggak apa-apa ya. Sebentar. Berikutnya jaga hubungan baik dengan besan. Ayo, siapa yang punya masalah sama besan? Kenapa? Karena kalau hubungan kita baik dengan besan, andai anak-anak kita butuh kehadiran kita, butuh bantuan kita bisa kerja sama besan. Ya nggak bu? Saya kemarin, anak saya, mantu saya yang kedua, si Audi, baru habis lahiran. Rumahnya di Tangerang Selatan. Suaminya kerja. Masih harus butuh orang di rumah. Akhirnya saya bilang mama besan saya, akhirnya Uni bisanya datang hari apa? Pas seminggu waktu dia lagi melahirkan. Sehari sekian. Oke, saya datang setelah itu. Kan kalau hubungan yang nggak enak kan nggak mungkin ngomong begitu kan? Segen gitu. Maka jadikan besan itu sebagai sahabat. Enak bu, kalau besan kita itu bersahabat dengan kita tuh enak. Kalau ada masalah anak-anak langsung kita bicarakan. Misalnya saya bilang dulu tuh pembantu anak saya itu dia datang cuma seminggu 3 kali. Tapi saya lihat mantu saya ini sibuk sebenarnya. Akhirnya saya bilang,
Karena saya merasa ibunya bisa ngomong, saya bilang, Uni, tolong bilang sama Audi, kayaknya mereka harus punya pembantu itu setiap hari. Biar yang ngurusin rumah tuh pembantu, dia fokus aja sama anak. Besan saya bilang apa? Lah iya, Uni juga mikir begitu. Ya udah, silakan disampaikan. Kan enak, Bu. Halo? Ini maksudnya apa nih pada diem ini? Yang keberapa itu tadi? Yang keempat ya. Jadikan besan itu sahabat. Maka saya dengan besan saya selalu bilang gini. Yang satu udah tua, Bu, besan saya di Palembang, umurnya udah 68 gitu. Dan saya nggak terlalu banyak, tapi lebih sehat. Nggak terlalu banyak ngobrol, tapi hubungannya kami baik. Yang kedua itu sama-sama orang Padang, kan suami saya Padang, saya juga ada darah Padang sebenarnya, sama India juga. Sejak awal kita bilang gitu, Uni, kalau ada masalah di antara kita bicarain ya. Kalau ada masalah sama anak-anak, kita duluan yang membantu, jangan kita cari orang lain dulu, enggak. Udah sepakat. Dan kita tidak boleh malu memuji besan kalau kita lihat mantu kita tuh bagus. Yang mendidik siapa, Bu? Besan. Anak kita ketemu suami yang soleh, didikan besan kita. Anak kita ketemu istri yang salihah, didikan besan kita. Kita bilang, alhamdulillah Uni bisa didik anak, Masya Allah. Audi itu ngurus anak telaten, nurut sama saya, suruh ngaji, belajar ngaji. Sekarang udah jadi guru ngaji. Rumahnya rapi, hebat Uni didik anak, tulus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, itu nikmat Allah harus kita kabarkan. Kita lihat anak laki-laki kita bertanggung jawab, bilang sama ibunya. Saya bilang, Ayu, alhamdulillah, Ayu punya anak, saya seneng. Dari nol, sekarang dia sudah mulai kelihatan usahanya. Mantu saya yang pertama itu, Bu, dia S1, anak saya S2. Secara ekonomi, orang bisa lihat beda. Tapi saya lihat itu solehnya. Jadi dia supaya dia bisa dapat beasiswa ke Skotlandia itu, dia itu belajar mati-matian belajar bahasa Inggris, akhirnya dia lolos dari kantornya. Saya ngomong sama besan saya, hebat nih anaknya Ayu, berjuang luar biasa untuk hidup. Jadi Bu, kalau punya mantu gajinya kecil, Ibu jangan langsung tolak. Yang penting dia mau bekerja keras untuk keluarganya. Daripada kaya dari bapaknya, Bu. Punya rumah dari bapaknya, punya mobil dari bapaknya. Mending punya mantu biasa-biasa aja tapi soleh dan dia mau berjuang untuk keluarganya. Jadi jangan malu-malu kita muji mantu kita dengan besan dengan orang tua mereka. Sama kayak kita sama kakak. Ada keponakan kita keren, kita bilang sama kakak, keren tuh anaknya kakak tuh keren, ikut bangga lah saya. Sama besan juga begitu. Hubungan kita harmonis, kita juga bisa saling membantu ketika mantu dan anak kita punya masalah di dalam keluarganya. Ya. Yang terakhir, udah 11/4 kita buka tanya jawab. Ini Bu Anak bilang jangan lebih dari 11:30. Saya bilang kalau perlu kurang dari 11:30 saya duluan pergi. Yang terakhir, Bu, kira-kira apa? Kita doain. Kan kita seneng doain anak-anak kan? Jangan lupa doain mantu. Sekarang satu paket. Anak sama mantu satu paket. Mantu kita ngelihat kita dan suaminya satu paket. Ngelihat kita dan istrinya satu paket. Itu kita harus mulai dulu dari kita memperlakukan mereka satu paket. Maka doa jangan cuma buat anak kita, tapi doakan. Kita lihat kekurangan mantu kita ini apa, kita doain. Sebut namanya di dalam doa-doa kita.
Saya berharap ibu-ibu di sini nggak ada yang punya masalah sama menantu. Jangan lupa kalau ada tanaman di rumah lidah mertua, ganti dengan Sansevieria. Karena nama itu dikasih sama orang yang jahat, yang pengen ngancurin keluarga-keluarga kita. Dan dari mulut kita harus mengatakan, nggak boleh begitu sama mertua. Mertua itu baik, mertua itu sayang. Kalau kamu sayang sama mertuamu, mertuamu juga sayang kepadamu. Ada berapa tadi? 1, anggap anak sendiri, sayangi seperti anak kandung kita sendiri. Yang kedua, hormati peraturan rumah tangga dan keluarga mereka. Kita tinggal mendoakan supaya, karena mereka bikin peraturan itu buat kebaikan, Bu. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan kita, ini bukan zaman kita lagi. Mungkin peraturan kita dulu tepat, cocok buat zaman kita, tapi buat zaman ini peraturan kita nggak cocok. Yang cocok itu peraturan mereka. Kita terima, kita hormati. Yang ketiga, cari kesibukan, cari aktivitas bermanfaat, supaya kepalanya ini nggak iseng, nggak cepat sedih. Seminggu aja anak nggak datang, anak kok sudah lupa sama ibunya. Kadang-kadang kita kok nggak ada kerjaan, suuzon, baper, namanya perempuan ya Bu, baper. Kayak saya pernah nanya gini, Umi, menurut Umi yang mana yang lebih Umi sukai? Apa nak? Kami cuman datang sebulan sekali tapi nginep, atau sering datang tapi nggak nginep? Waduh, berat banget jawabnya. Saya bilang apa Bu? Kira-kira boleh tebak dong? Saya bilang lebih memilih sering datang. Nggak apa-apa kalian nggak nginep. Kalian tahu Umi bisa lihat cucu, kalian lihat Umi dan Abi sehat, cukup. Karena Umi tahu kalian pasti sibuk. Kenapa? Karena anak saya itu ada 3 rumah yang harus dia inepin. Rumah mertuanya di Bogor, rumah saya sama rumah neneknya di Tanjung Priuk. Kan kasihan Bu kalau disuruh minta. Yang keempat, jaga hubungan baik dengan besan, bekerja sama dengan besan. Kalau ibunya lihat bosannya udah enek, itu nggak bakal baik sama mantu. Nggak pernah datang, nggak pernah ngobrol. Saya sekali jalan-jalan mau besan berempat doang Bu. Kemana kek? Ke Ancol kek berempat. Nenek kakek bawa makanan, makan di Ancol. Ngobrol, jadi akrab. Enak kalau kita akrab kan kita ngomong apa aja enak. Yang kelima, doakan mantu sebagaimana kita mendoakan buat anak-anak kita. Insya Allah bermanfaat. Bermanfaat atau tidak? Insya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagi yang bertanya, kalau hubungan tangannya, kira-kira ada yang bertanya Bu? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tadi menyampaikan anak laki-laki Ya. terutama karena anak laki-laki itu lebih kurang itu bukan di maksudnya dia punya tanggung jawab yang berat. Iya betul Ibu. Ada dan laki-laki itu juga dikatakan bahwa laki adalah milik ibunya. Sampai dia punya anak pun dia milik ibunya. Sampai apa itu milik ibunya orang tuanya. Itu bagaimana memberikan perhatian kepada seorang istri. Sementara istri itu kan harus patuh dan tunduk pada suami. Terutama seorang istri adalah patuh pada suaminya dan kepada keluarga suami. Iya. Jadi bagaimana supaya mengajarkan kepada istri yang bisa lebih berbagi muamalah kepada keluarga suami. Sementara kalau kita lebih dengan dia bermuamalah baik dengan keluarga suami, otomatis kita memberikan hal yang banyak bonus untuk perempuan. Itu bagaimana selain memilih istri yang mengerti agama ya,
Pertanyaannya, bagi seorang anak laki-laki, yang mana yang harus didahulukan lebih besar, mana tanggung jawab dia, kepada istri atau kepada ibunya? Istri, Bu. Istri. Seorang suami tanggung jawab pertamanya itu istri. Dua baru ibunya. Kenapa? Ibunya masih punya anak yang lain. Tetapi secara pribadi baktinya tidak boleh berkurang. Jadi nggak boleh kita ngomong sama anak kita, ibu nih tanggung jawab utama kamu. No, tanggung jawab pertamanya itu adalah istrinya. Kita masih punya suami. Iya, berbakti itu tetap, bakti kepada ibu itu tetap tidak akan berhenti. Dan bakti itu berbeda-beda. Kalau dia punya banyak waktu nganter kemana-mana, dia nggak punya banyak waktu, mamanya berobat, ya udah mama naik taksi, saya kasih bayarin taksinya, saya kasih obatnya, udah cukup. Istri, karena apa? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Karena anak kita menikahi itu mitsaqan ghalidha. Kalau dia tidak mau cari nafkah, nggak mau bertanggung jawab untuk keluarganya, buat istrinya, buat anaknya, maka kenapa suami laki-laki itu mendapatkan warisan 2 kali lipat, Bu? Bukan buat ibunya, ibunya udah punya bagian lagi kan? Buat dia, anaknya, istrinya. Kadang-kadang kita salah. Makanya konflik terus. Karena ibu-ibu maunya diduluin terus. Tetap istri yang tanggung jawab utama laki-laki. Tapi dia tetap harus menunjukkan bakti kepada orang tuanya. Dengan alasan apapun tidak boleh tidak berbakti. Kalau istrinya ngelawan sama ibunya, dia wajib mendidik istrinya. Kalau istrinya melarang dia berbuat baik kepada ibunya, dia wajib memberitahu istrinya, itu ibu saya, kamu jangan kurang ajar sama ibu saya. Tapi dia harus semua kebutuhan istrinya wajib dipenuhi. Mohon maaf, orang menikah itu kebutuhan utamanya apa, Bu? Kebutuhan seksual. Siapa yang memberi? Ibunya? Enggak, istrinya. Inilah salah satu sumber pertentangan. Ini perlu dimasukkan tadi di dalam poin tadi. Bahwa kita memang tempat berbakti anak, terutama anak laki-laki, bukan berarti anak perempuan tidak ya. Tapi istri itu yang paling utama, kewajiban utama seorang suami. Makanya hebatnya laki-laki dalam Islam itu. Dia punya beban yang berat untuk anak, istri. Tapi dia harus menjaga ibunya tetap terhormat, tidak kekurangan, tidak mendapatkan baktinya. Saat susah dia segera membantu ibunya, saat ibunya sedih dia utamakan. Dan kita sebagai mertua, iya, kepada adik-adik perempuannya, terutama adik-adik perempuannya mungkin yang belum menikah. Kalau sudah menikah ya udah ada suaminya dong. Jadi laki-laki tuh menikahin perempuan itu bukan cuma saya tadi, bukan cuma sekedar supaya dia halal, yang kedua supaya dapat keluarga keturunan solihah. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga supaya dijauhkan dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang keempat supaya berkumpul. Luar biasa, Bu. Saya 3 kali menikahkan. Saya justru nangis berat ketika anak laki-laki saya yang menikah. Kenapa? Saya nanya, ya Allah, saya sudah benar gak ya mendidik anak saya? Karena anak saya itu bebannya banyak banget.
jadi suami, nanti jadi ayah. Sama saya juga dia harus tetap berbakti, sama mertuanya juga harus tetap berbakti. Jadi sama laki-laki tuh saya nangis banget Bu waktu anak saya menikah. Bukan karena apa, cuman saya ngerasa ya Allah udah cukup belum ya bekal anak-anak saya ini buat jadi suami yang soleh, orang tua yang soleh gitu. Begitu ya Bunda, sayang. Iya. Satu lagi saja pertanyaannya. Iya, silakan Ibu. Yang di belakang dulu, kasihan. Kalau ada yang mau nanya, boleh Ibu kirim aja pertanyaan lewat Bu Ana, nanti saya jawab pakai voice note. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Nah itu tadi dijawab. Yang dimaksud milik ibunya itu adalah, kan sebelum nikah dia juga milik ibunya. Emang milik tetangga? Maksudnya setelah dia menikah, dia tetap kewajiban kepada ibunya itu tidak berkurang. Kalau kita lihat hadis, antum wa amwalikum li abaikum, kamu dan hartamu itu bukan dibilang milik li umikum, tidak, li abaikum, buat ayah. Maka para ulama sependapat yang di sini maksudnya buat orang tua. Artinya bukan kita ke rumah anak kita mana dompet kamu sini buat mama, enggak. Tapi anak itu tahu bahwa apa yang dia dapatkan ini, dia bisa jadi seperti ini, itu adalah berkat jeripayah orang tuanya. Sehingga dia nggak boleh pelit. Orang tuanya mau kesini kasih duit. Kalau perlu disiapin supir, dikasih mobil. Kalau dia mampu. Kalau nggak mampu, anak kita jangan dipaksakan seperti itu ibu-ibu. Nanti cerai anak kita sama istrinya. Gara-gara mertuanya banyak tuntutan. Ya? Kalau ditanya hartanya, nah kalau anak kita meninggal, emang hartanya buat kita semua. Siapa yang paling berhak dapat harta anak laki-laki kalau dia meninggal? Istri sama anaknya, baru ibunya. Salah kalau kita bilang anak laki-laki itu hartanya buat kita semua. Salah, ini bertentangan dengan syariat ibu-ibu. Iya, kalau anak kita meninggal, ditanya dulu, punya istri? Punya. Punya anak? Punya. Anaknya berapa? 2. Laki perempuan? Beda lagi aturannya. Ada ibunya? Ada. Ada bapaknya? Ada. Yang pertama ditanya istri sama anak. Ibu bapak terakhir, tapi dapat bagian. Jangan GR. Mentang-mentang dibilang hartamu milik orang tuamu, kita jadi nganggep semua harta itu buat kita. Dia punya anak, punya istri. Sekarang sekolah mahal. Telur aja mahal. Sebelum doa masukin yang kelima, jangan banyak menuntut. Ya, kalau misalnya memang harta anak buat kita, bertentangan dong dengan waris. Kan waris itu diutamakan istri dan anak. Kalau istri, anak gak ada, semua warisan buat orang tua. Ya? Oke, baik. Saya cukup rasanya, udah jam 11:30, dipesan banget sama Bu Ana. Ustazah jangan telat dari jam 11:30. Saya bilang kalau perlu sebelum 11:30 kita sudah selesai. Baik, kita bacakan Al-Fatihah buat keluarga kita, anak-anak kita, mantu yang tersayang. Saya berharap ibu-ibu setelah mendengar ceramah ini ngelihat mantu udah beda, Bu. Ya, ngelihat mantu udah beda. Kalau perlu, kalau ngerasa selama ini salah sama mantu, tarik mantu ke kamar, peluk. Maafin mama, nak. Mama selama ini salah. Mama selama ini banyak menuntut. Ya. Saya sama mertua, Bu, kalau saya berantem sama mertua, pokoknya di mata saya, yang penting saya minta maaf. Mau salah dia nggak apa-apa, yang penting saya minta maaf. Udah selesai. Nggak boleh gengsi-gengsian, ya. Ala hadinya wal kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma hariril masjidil aqsa. Allahumma inna staudi'uka baital maqdis wa ahla wa kulla Filistin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, di Gaza, di tepi barat dan di tempat-tempat yang lain. Ya Allah, kami serahkan ya Allah Baitul Maqdis dalam penjagaanmu, seluruh Palestina dan seluruh warganya. Allahumma ja'alna minal ladina yurabituna bil Baitul Maqdis. Ya Allah, jadikan kami orang yang berjaga di Baitul Maqdis. Allahumma stakhdimna wa la tastabdilna. Ya Allah, tetapkan kami istiqomah dalam membantu Masjidil Aqsa dan jangan gantikan kami dengan yang lain. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansur ahlana fi Palestin. Allahumma taqabbal syahadatahum washfi mardahum. Ya Allah, terimalah syuhada-syuhada mereka. Sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka, sembuhkanlah luka-luka mereka ya Allah. Allahumma rzuqna salatan fil Baitul Maqdis wa hiya hurun azizun, dan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka dan mulia. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, sepertinya kondisi di Palestina akan panjang. Jadi saya sarankan ibu-ibu di rumah punya celengan khusus. Pulang belanja ada duit 2.000, 5.000 ibu masukin. Kalau udah kumpulin ibu-ibu nanti bisa diserahkan langsung ke adara. Di taklim juga kalau bisa ada celengan khusus. Seberapapun bu, setiap kali ngaji insya Allah 1 rupiah dari kita lebih ditakuti Israel daripada 1 butir peluru. Karena berarti umat Islam ini masih bersatu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan tausiahnya dengan panjang berisi pada mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya pada anak mantu kita dan kita bisa bersahabat dengan besan kita. Amin. Iya betul. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila di dalam acara ini ada kekurangan atau tutur kata yang kurang tepat dan tidak berkenan bagi ibu. Mohon buka kami itu maaf yang seluas-luasnya. Acara demi acara telah kita lalui, maka dengan ini marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tentu dengan terbatas majlis subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta